Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan satu, Vika Dwi Arianti NIM A5102100008, 2, Roidah Aisyah Nurfitasari NIM A5102100009, 3, Jodi Novela Syahilani NIM A5102100010, 4, Yogi Muhtahir NIM A5102100011, dan 5, Diva Febriani NIM A5102100013, akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul organ tumbuhan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu organ tumbuhan. Organ tumbuhan sendiri adalah sekumpulan jaringan yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Organ tumbuhan juga bisa dikatakan sebagai bagian-bagian yang terdapat dalam tumbuhan dan memiliki macam-macam dan juga fungsinya. Selanjutnya adalah macam-macam dari organ tumbuhan itu sendiri. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan organ yang berada pada bagian bawah sendiri. Pada tumbuhan berpembuluh, akar juga bisa dikatakan sebagai organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan tersebut. Selanjutnya adalah batang. Batang sendiri adalah bagian tubuh tumbuhan yang tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Batang juga bisa dikatakan sebagai salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah tumbuh-tumbuhan, tempat semua organ lain bertumbuh dan juga tumbuh. Selanjutnya daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang memiliki tempat kelangsungan fotosintesis. Daun umumnya organ berwarna hijau yang terletak di atas tanah. Daun mengandung sejumlah besar klorofil. Pigmen yang menyebabkan daun dapat mengabsorpsi energi cahaya dan menggunakan untuk menghasilkan gula melalui fotosintesis. Morfologi daun sangat bervariasi. Hasil adaptasi yang sering terjadi terhadap faktor pembata lingkungan hidup tumbuhan. Daun melekat pada batang oleh bagian yang sempit yang disebut tangkai daun. Bagian daun yang lebar disebut helaian daun. Helaian daun biasanya tipis dan rata dan memiliki sistem pertulangan yang menyebabkan daun lentur dan kuat. Selanjutnya bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu sendiri. Bunga mempunyai bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Dalam proses penyerbukan, bunga juga mendapat bantuan dari pihak ketiga di luar tanaman, yaitu dari angin atau serangga seperti kupu-kupu dan lebah. Jenis bunga terbagi menjadi bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga majemuk disebut sebagai inflorescens. Selanjutnya buah. Buah merupakan perkembangan dari bakal buah yang terjadi pada setelah pembuahan berlangsung dan sebagai bagian dari tumbuhan yang memiliki daging buah. Bisa dimakan, rasanya manis atau asam. Beberapa contoh jenis buah antara lain seperti jeruk, apel, mangga, pisang, jambu, lemon, stroberi, dan lain-lain. Namun dalam ilmu botani, kata buah tidak hanya digunakan untuk menggambarkan bagian tanaman yang dapat dimakan, melainkan mempunyai arti lebih luas. Beberapa hal yang kita kira tidak biasa dikategorikan sebagai buah ternyata termasuk kategori buah. Satu, menurut botani, secara botani buah atau juga disebut buah sejati adalah organ pada tumbuhan berbunga yang berasal dari perkembangan lanjutan bakal buah atau ovarium. Buah merupakan pembungkus dan pelindung biji.
yang berkaitan dengan fungsi utama buah, yaitu sebagai pemencar biji tanaman pada tanaman berbunga. Meskipun pada beberapa tanaman ditemukan pula biji yang tidak berasal dari buah, sebagian besar spesies tumbuhan mempunyai buah yang mencakup bakal buah yang telah berkembang serta jaringan di sekitarnya. 2. Hortikultura atau pertanian. Dalam lingkup pertanian, pengertian buah jauh lebih luas dan tidak terbatas berasal dari bakal buah. Namun, buah juga dapat berasal dari perkembangan organ lain. Ilmu hortikultura menyatakan bahwa buah-buahan adalah setiap bagian tumbuhan di permukaan tanah yang tumbuh membesar dan umumnya berdaging serta memiliki kandungan air yang banyak. Buah menurut Sediautomo, buah strukturnya mengelilingi biji, di mana struktur tersebut berasal dari indung telur atau menjadi bagian dari bunga. Selanjutnya, di sini ada fungsi organ tumbuhan, yaitu yang pertama, 1. Akar. Ada berbagai macam fungsi, yaitu menyerap air dari dalam tanah. Akar juga menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nutrisi-nutrisi yang ada di tanah akan diserap oleh akar dan akan disalurkan ke tanaman. Akar mampu menyerap nutrisi, baik organik maupun anorganik. Air menjadi suplemen tumbuhan yang utama, oleh karena itu, tumbuhan membutuhkan banyak air. Yang kedua, tempat penimbun cadangan makanan. Dijelaskan bahwa selain bertugas mencari makan, fungsi akar juga sebagai cadangan makanan dan air. Tanaman yang dapat menyimpan cadangan makanan pada akar seperti wortel, ubi jalar, dan bengkuang. Akar mampu menyimpan banyak air, misalnya akar-akar dari tanaman gurun. Akar tanaman gurun bahkan ada juga yang mampu menyimpan lebih dari 70 kg air di dalam jaringan. Dan yang ketiga, ada tempat memperkuat berdirinya tumbuhan, yaitu sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman. Fungsi akar yang pertama sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman, akar akan menahan dengan mengembangkan dan memanjangkan akarnya agar tanaman kuat saat tertiup angin atau terkena badai sekalipun. Dan yang keempat, tempat perkembangbiakan vegetatif dijelaskan bahwa pada beberapa tumbuhan, yaitu reproduksi, yang tidak melibatkan pertemuan antara alat kelamin jantan dan betina. Dan yang kedua, ada batang. Batang penyongkong tumbuhan agar berdiri tegak. Selain itu, batang juga berperan menunjukkan tubuh tumbuhan agar tetap dapat berdiri tegak dan tidak mengganggu organ-organ lainnya untuk melakukan aktivitasnya. Pada tahap berikutnya, batang akan mengalami modifikasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana tumbuhan itu tumbuh. Modifikasi tersebut adalah salah satu proses batang untuk beradaptasi. Adaptasi pada batang termasuk ke dalam adaptasi morfologi karena melibatkan struktur tubuh batang itu sendiri. Selain untuk penunjang, tubuh tumbuhan batang juga menjadi tempat tumbuhnya daun dan bahkan bunga dan buah. Karena itu fungsi batang. Yang kedua, tempat penyimpanan cadangan makanan, yaitu ada beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang adalah tebu, sagu, dan kaktus. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dengan metode percangkokan, mencangkok juga salah satu cara memperbanyak tumbuhan dalam perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencangkok merupakan membuat cabang menjadi berakar, kulitnya dikupas sedikit dan dibebat dengan sabut yang dibubuhi tanah untuk ditanam. Dan yang keempat, sebagai tempat membantu oksigen. Batang menjadi pembantu proses pernafasan tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam lentisel melalui batang
Jaringan lentisel suatu jaringan yang berupa lubang-lubang kecil terdapat pada bagian celah antara sel-sel pada kulit batang suatu tumbuhan dan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan proses pertukaran gas dan proses penguapan. Dan yang ketiga, ada daun. Daun sebagai alat respirasi. Untuk mengatur proses transpirasi, pada transpirasi mengacu pada pergerakan air melalui tanaman dan penguapan selanjutnya melalui daun. Ketika stomata terbuka untuk mengakomodasi difusi karbon dioksida ke dalam tanaman untuk fotosintesis, air mengalir keluar. 2. Daun sebagai alat respirasi. Selain untuk fotosintesis, daun juga berperan untuk proses respirasi karena terdapat stomata. Stomata merupakan celah atau bukaan yang memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Dan yang ketiga, proses terjadinya gutasi. Gutasi mengacu pada ekskresi silem dari tepi daun dan tanaman vaskular lainnya karena meningkatnya kadar air di tanah pada malam hari ketika stomata ditutup. Tekanan yang disebabkan pada hasil akar dalam kebocoran air dari silem dari kelenjar air khusus di tepi daun. Yang keempat, keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Seperti halnya oksigen dalam darah manusia yang didistribusikan ke seluruh tubuh manusia. Oksigen pada tanaman dilepaskan melalui stomata, sementara glukosa akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan melalui sel tumbuhan. Di daun, karbon dioksida dan air berproses dengan sinar matahari, menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Proses panjang inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Selanjutnya, bunga. Sebagai alat perkembangbiakan generatif, yaitu tempat terjadinya peristiwa penyerbukan dan pembuahan yang akan menghasilkan buah. Proses penyerbukan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur, dan pada bunga terdapat beberapa bagian bunga. 1. Tangkai bunga. Fungsi tangkai bunga ialah penghubung antara bunga dengan ranting dan tangkai bunga, juga berfungsi sebagai penopang bunga. 2. Dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. 3. Kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. 4. Mahkota bunga. Mahkota bunga yang berfungsi untuk menarik serangga dan membantu kelangsungan penyerbukan. 5. Benang sari atau alat kelamin jantan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota. Benang sari yang fungsinya sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. 6. Putik atau alat kelamin betina. Putik merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Bakal biji terdapat di dalam buah yang mempunyai 2 inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Putik fungsinya sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya, buah. Buah berfungsi sebagai melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Buah terbentuk dari bakal buah. Buah dapat berupa sukulen atau berdaging atau kering.
Buah seringkali terasa lezat dan berwarna-warni untuk memikat hewan pemakan buah. Buah tersusun atas 3 bagian, yaitu kulit buah atau epikarp, daging buah atau mesokarp, dan lapisan dalam buah atau endokarp. Selanjutnya. Perbedaan monokotil dan dikotil pada akar. Perbedaan dikotil dan monokotil terdapat pada bentuk akarnya. Akar pada tumbuhan monokotil adalah akar serabut yang tipis dan kecil serta umumnya memiliki tudung akar. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang yang bercabang dan kuat serta umumnya tidak memiliki tudung akar. Pada bagian akar terdapat bagian epidermis, yaitu terdiri dari satu lapisan sel dinding sel agar dapat mudah ditembus air. Selanjutnya ada korteks, terdiri atas berbagai macam sel membentuk beberapa lapisan sel yang berdinding tipis dan memiliki banyak ruang antar sel yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Selanjutnya ada endodermis, terdiri atas satu barisan sel terletak di sebelah dalam korteks, tersusun secara rapat tanpa adanya ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan. Selanjutnya stele atau silinder pusat, tersusun dari berbagai macam jaringan terletak di sebelah endodermis. Perisikel, terdiri atas barisan sel yang padat terdapat di lapisan terluar dari stele. Selanjutnya silem dan floem, berada di dalam stele, merupakan berkas pengangkut yang membawa hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan dan pengangkutan air dari akar tumbuhan ke batang sampai daun. Selanjutnya bagian batang monokotil dan dikotil. Pada bagian batang tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan pada batang tumbuhan dikotil memiliki kambium atau bercabang. Bagian-bagian yang ada pada batang tumbuhan dikotil maupun monokotil yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Selanjutnya, bagian daun monokotil dan dikotil. Pada bagian daun tumbuhan monokotil memiliki daun yang lebar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki daun yang sejajar dan melengkung. Pada daun terdapat bagian-bagian yaitu kutikula, sklerenkin, stomata, epidermis atas, jaringan palisade, jaringan bunga karang, epidermis bawah, xilem dan floem. Selanjutnya, bagian bunga monokotil dan dikotil. Pada bagian bunga, tumbuhan monokotil memiliki jumlah bunga 3 atau kelipatannya. Sedangkan tumbuhan dikotil hanya memiliki jumlah bunga 2, 4, 5 atau kelipatannya. Bagian-bagian bunga monokotil yaitu daun mahkota, putik, benang sari, daun kelopak, dasar bunga, tangkai bunga. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, bagian bunganya yaitu mahkota, kepala sari, putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Selanjutnya, bagian biji monokotil dan dikotil. Pada bagian biji tumbuhan monokotil memiliki biji yang berkecambah tetap utuh dan tidak membelah, atau sering disebut biji berkeping satu. Sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki biji berkecambah berbelah dua dan memperlihatkan 2 daun tembaga, sering disebut biji berkeping 2. Bagian biji terdiri dari kulit biji, daun lembaga, daun pertama, dan akar. Hasil pengamatan monokotil pada jagung. Biji jagung jika ditempatkan dalam keadaan gelap, maka perkembangannya akan sangat cepat. Sedangkan jika ditempatkan di tempat yang terang, proses perkembangannya akan menjadi lama. Hal ini disebabkan karena pengaruh hormon aupsin yang dapat mempengaruhi proses perkembangan biji jagung. Tumbuhan yang ditanam di tempat gelap, proses perkembangannya lebih cepat. Tetapi tumbuhan yang ditanam di tempat yang gelap akan tampak kuning, pucat, dan daunnya tidak berkembang. Sedangkan
Tumbuhan di tempat yang terang mengalami proses sebaliknya. Saat terkena cahaya, maka pertumbuhan akan menjadi lebih lama. Tapi tumbuhan pada tempat terang, batangnya bisa berdiri kokoh dan berkembang sempurna dan berwarna hijau. Selanjutnya, dari hasil pengamatan dikotil pada kacang hijau. Dalam percobaan pada kacang hijau ini ditempatkan di tempat gelap dan tumbuhnya lebih cepat karena disebabkan tidak terurainya hormon auksin. Meskipun kacang hijau yang ditempatkan di tempat gelap dengan kondisi fisik yang begitu rendah. Sedangkan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang tumbuhnya lebih pendek karena hormon auksinnya yang terhambat. Hal ini disebabkan karena pengaruh cahaya matahari. Meskipun kacang hijau ini tumbuhnya lebih pendek, tetapi fisiknya sangat kuat dan subur dan terlihat segar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.